Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. I hope all of you are in a good condition. Okay, students, today we are going to learn about capital budgeting. Yeah, in the last meeting, we have learned about the cost of capital. The cost of capital is calculated with WACC. Yeah, WACC. Whereas is the component cost of debt, preferred stock, and common equity. Now, today we are going to learn about how to manage the cost of capital, how to use the cost of capital as the valuation tool to value or to assess investment ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar capital budgeting ya teman-teman ya. Di mana capital budgeting ini kemarin teman-teman sudah belajar the cost of capital atau biaya modal. Nah, teman-teman hari ini akan belajar menggunakan bagaimana penerapan the cost of capital ya untuk menilai investasi. Jadi kalau kemarin teman-teman belajar bagaimana cara menghitung biaya modal ya melalui WACC, the cost of capital ya. Nah, hari ini kita akan belajar memanage bagaimana mengatur ya, membuat budget ya untuk modal ya. Membuat anggaran modal untuk nanti gunanya untuk menilai investasi, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar ya, ada beberapa metode untuk menilai investasi. Di antaranya adalah net present value, kemudian internal rate of return, kemudian ada modified internal rate of return, dan payback period. Nah, teman-teman, untuk capital budgeting, coba teman-teman perhatikan, itu gambar apa teman-teman? Sabun colek ya, teman-teman ada yang teman-teman ada yang familiar, ada yang kenal, mungkin sudah hari ini nggak ada generasi yang kenal dengan sabun colek ya teman-teman ya, itu zaman saya dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan kenapa saya tampilkan gambar itu ya. Jadi teman-teman tahu ini produknya siapa teman-teman? Wings ya, PT Wings. Nah, PT Wings ini sebenarnya dia lininya awalnya usahanya adalah deterjen teman-teman ya. Jadi dengan produk pertamanya dia adalah sabun colek itu, kemudian kemudian ya beberapa tahun kemudian dia merilis produk sabun ini deterjen ya, deterjen bubuk bukan yang colek. Kemudian, nah pada tahun 2000-an ya teman-teman ya kalau nggak salah ya, tahun 2000-an Wings ini punya lini produk baru ya, Wings Food dengan produk barunya juga yaitu mie instan. Nah, kenapa teman-teman tiba-tiba ya PT Wings Surya ini dari yang dia produknya adalah deterjen gitu ya, kemudian alih produk menjadi makanan ya. Nah, untuk alih produk ya berarti dia ekspansi produk ya, ekspansi produk dan juga marketnya juga teman-teman. Nah, untuk menilai ya bagaimana penilaian Wings Food ini akhirnya dia memutuskan untuk mengambil ya, untuk meluaskan pangsa pasar dia tidak hanya di pasar deterjen dan sabun ya, tapi dia juga meluaskan pangsa pasarnya di ranah makanan ya, makanan, minuman, kemudian makanan instan ya. Nah, teman-teman untuk menilai ini pengambilan keputusannya seperti apa teman-teman? Padahal untuk memulai project baru ya, produk baru yang teman-teman tahu ya, kita ketika meng-create atau memproduksi produk baru, kemudian memasarkan itu butuh yang namanya apa teman-teman? Capital ya. Biaya modalnya pasti juga tinggi. Modal untuk memproduksi produk yang baru yang itu belum tentu diterima juga di pasar ya teman-teman karena dia pemain baru. Nah, bagaimana dia akhirnya
menilai, kemudian memutuskan untuk mengambil project tersebut. Nah, tentu di situ ada penilaiannya teman-teman, ada metodenya untuk menilai apakah sebuah project ini, make sense ya untuk kita ambil ya, project ini apakah dia profitable untuk kita ambil. Nah, seperti apa nanti penilaiannya teman-teman untuk menilai, apa namanya, investasi, ya kita akan gunakan beberapa metode. Nah, kemudian untuk capital budgeting sendiri ya, capital budgeting sendiri ini merupakan, kalau misalnya kita mau, apa namanya, melakukan sebuah ekspansi tadi seperti Wings Food ya, kita harus tahu dulu ya, berapa berapa modal yang kita butuhkan ya untuk memproduksi sebuah produk tersebut gitu ya. Nah, capital budgeting ini merupakan proses perencanaan teman-teman, yang kaitannya nanti sama pengeluaran atau expenditure ya, expenditure on asset. Ya, especially in fixed asset. Jadi, yang namanya capital ya, capital itu kaitannya yang, namanya capital itu selalu berhubungan dengan aset, jangka panjang teman-teman, aset tetap yang digunakan untuk produksi. Jadi berbeda teman-teman dengan proses penilaian saham dan juga obligasi yang minggu kemarin kita sudah pelajari ya teman-teman. Untuk penilaian investasi ini nanti kaitannya dengan, aset tetap ya. Jadi aset tetap, bukan bukan sekuritas ya teman-teman, bukan saham dan juga obligasi, tapi cash flow yang dihasilkan adalah cash flow dari aset tetap ya. Bagaimana nanti sebuah aset tetap itu menghasilkan cash flow untuk apa namanya, membiayai project baru ya. Oke. Nah, teman-teman untuk jenis capital budgeting di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada replacement of equipment. Jadi untuk penggantian peralatan. Jadi misalkan sebuah pabrik gitu, dia itu butuh peralatan yang mungkin untuk meningkatkan efisien ya, dia butuh mengganti peralatannya. Nah, replacement of equipment ini membutuhkan nanti perencanaan capital-nya berapa, teman-teman. Kita bandingkan dengan, apa namanya, cash flow yang masuk. Nah, kemudian di sini, tadi ya seperti yang dilakukan oleh PT Wings tadi ya, dia ekspansi produk dan juga, atau pangsa pasar ya, dari yang tadinya dia sabun, deterjen, sabun colek ya, menjadi dia punya divisi makanan ya. Sekarang divisi Wings Food ya, dia namanya Wings Food, banyak sekali teman-teman ya. Ini merupakan bentuk ekspansi yang dia juga merupakan jenis capital expenditure teman-teman. Nah, kemudian ada jenis lain yaitu safety environmental project atau, apa namanya, penggantian alat-alat produksi yang lebih ramah lingkungan, teman-teman. Jadi dituntut perusahaan apalagi di era sekarang ya teman-teman, go green ya, dituntut untuk mengganti peralatannya menjadi yang rendah emisi ya. Nah, ini butuh juga pengeluaran modal teman-teman. Nah, kemudian ada merger ya, merger itu nanti penggabungan dua perusahaan yang dimana itu membutuhkan penilaian ya. Nah, kemudian di sini ada, ini mirip dengan ekspansi ya, tapi kalau di sini introducing new product. Jadi new product itu belum ada sebelumnya teman-teman. Nah, untuk introducing new product itu juga butuh capital ya teman-teman ya, dari mana dia research and development-nya, kemudian bagaimana nanti pemasarannya, bagaimana dia membaca pangsa pasar. Nah, itu butuh yang namanya nanti capital budgeting. Oke, teman-teman. Nah, untuk menilai capital budgeting tadi ya, jadi di sini ini adalah proses capital expenditure. Nah, untuk metode menilai setiap project ya, jadi di sini misalkan replacement of equipment nanti ada diturunkan dalam sebuah project misalnya,
pembelian mesin atau pembelian peralatan yang lebih efisien. Nah, di situ yang namanya project, teman-teman. Nah, project itu sendiri ya, atau kita sebut juga dengan investment, jadi kita investasi di aset tetap ya, atau kita investasi di sebuah project tersebut, kita butuh menilai dulu teman-teman apakah project ini layak untuk kita ambil ya. Sebelum kita memutuskan untuk menerima atau menolak project itu, kita butuh tools atau metode untuk menilai. Nah, di sini kita gunakan beberapa metode teman-teman ya. Di sini ada NPV atau Net Present Value. Jadi Net Present Value teman-teman sudah familiar ya. Jadi waktu kita belajar Time Value of Money, teman-teman sudah menghitung present value ya, menghitung present value. Jadi kalau misalkan ada sebuah project jangka waktunya 5 tahun, dengan per tahun cash flow-nya teman-teman dapatkan ya. Nah, nanti berapa project itu dinilai sekarang. Nah, ketika NPV atau net present value itu nanti kita bandingkan dengan cost of capital-nya, kalau dia positif, oh berarti nanti project itu layak ya, investment itu layak untuk kita ambil gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan pelajari detailnya. Kemudian internal rate of return, kemudian modified internal rate of return, dan juga payback period. Nah, metode yang pertama teman-teman adalah untuk net present value. Jadi untuk net present value ini kita menggunakan konsep nilai waktu uang teman-teman, atau time value of money, seperti yang sudah teman-teman pelajari pada saat teman-teman belajar topik time value of money ya teman-teman ya. Jadi time value of money ini kalau dia sebuah metode ya, metode untuk menilai investasi menggunakan present value ya. Menggunakan present value yang dinilai apa teman-teman? Yang dinilai adalah free cash flow-nya. Teman-teman apa tahu itu free cash flow? Jadi free cash flow itu kas yang tersedia untuk investor ya. Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya dan juga biaya modal untuk debt holder atau kreditur ya, dan juga untuk yang lain ya, pihak-pihaknya, biaya-biaya operasional. Nah, cash yang tersedia ya, yang tersedia untuk investor itu yang namanya free cash flow teman-teman. Jadi kita diskontokan tahu ya teman-teman, kita nilai sekarang ya pada tingkat cost of capital. Kalau kemarin pada saat kita belajar time value of money, net present value-nya kita nilai berdasarkan apa teman-teman? Internal interest rate ya, market rate ya. Nah, kita diskontokan berdasarkan tingkat suku bunga pasar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita nggak pakai tingkat suku bunga pasar teman-teman, tapi acuannya adalah cost of capital, karena kita akan bandingkan nilai ya nilai investasi tersebut, berapa nilainya, kemudian kalau kita bandingkan dengan cost of capital-nya, apakah itu menguntungkan atau tidak. Sehingga diskontonya bukan dari interest rate ya teman-teman ya, bukan dari market rate, tapi dari cost of capital untuk prosentasenya. Kemudian kriterianya ya, jadi kalau kita menilai investasi menggunakan NPV, bagaimana kita menentukan sebuah project itu diterima atau tidak, itu adalah dari nilai NPV-nya. Kalau dia positif, berarti project itu layak ya, project itu memberikan profit ya, atau profitable untuk kita ambil ya. Tapi kalau NPV-nya negatif, artinya bahwa nilai investasi itu belum bisa menutup biaya modalnya atau lebih kecil dari cost of capital-nya, sehingga negatif ya teman-teman ya. Nah, kalau negatif itu berarti investasi tersebut tidak layak untuk kita terima ya. Jadi nanti bisa rekomendasinya adalah ditolak ya teman-teman ya, rejected. Nah, untuk NPV rumusnya sama teman-teman yang pada saat kita belajar present value ya. Jadi untuk present value kan rumusnya ini ya, payment dibagi dengan 1 plus R ya, atau kalau kemarin waktu kita belajar present value ini 1 plus I ya teman-teman ya, atau 1 plus R pangkat N. Nah, sama teman-teman kita gunakan juga present value ini, hanya payment-nya ini kita ganti dengan free cash flow ya, annual cash flow ya. Kemudian CFO-nya ini adalah initial investment atau investasi awal. Jadi
kalau sebuah project itu kita jalankan kan berarti kita keluarkan dulu ya modalnya di awal ya teman-teman ya. Nah, si F0 ini cash outflow-nya ini nanti bentuknya kita minuskan teman-teman, kita negatifkan. Karena apa? Kita kan membayar, eee, pembiayaan project itu ya, membayar misalkan kita beli mesin ya berarti di tahun pertama kita keluar uang buat beli mesin. Artinya, kenapa kita minuskan berarti itu adalah kas itu keluar gitu ya teman-teman ya, cash cash outflow ya keluar sehingga kita minuskan. Nah, kemudian untuk di tahun-tahun selanjutnya ketika sudah ada pendapatan dari project tersebut, maka itu adalah inflow ya, kas masuk ya, bukan kas keluar. Sehingga ini nanti, di sini tambah ya, plus ya tandanya ya. Nah, kemudian karena, apa namanya ini, annual cash flow-nya itu tidak tetap ya, jadi jarang ya yang ada, apa namanya, aliran kasnya tetap ya, sehingga kita jumlahkan satu per satu teman-teman, tidak kita gunakan rumus sum total semua, apa namanya, payment atau total semua cash inflow ya, tidak semua kita totalkan, tidak, tapi kita diskontokan satu per satu, tahun per tahun ya teman-teman ya. Karena, apa namanya, aliran kasnya tidak tetap ya per tahunnya ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, jadi di dalam NPV ya ada 2 jenis tipe investasi yang, kita akan fokuskan hari ini, yaitu ada project independent atau, namanya investment independent ya. Jadi project ini ketika ada 2 project ya, A dan B misalnya, yang 2 project itu tidak saling berpengaruh teman-teman. Artinya apa? Ketika satu ditolak ya, maka yang lain, boleh ditolak atau boleh diterima ya. Jadi bisa diterima dua-duanya teman-teman ya. Ketika satu diterima, kita boleh menerima project yang lain. Jadi tidak mengganggu, cash flow-nya tidak mengganggu atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya apa teman-teman? Contohnya kalau misalkan, perusahaan pengen membuka kantor cabang baru, atau pengen membangun gedung baru, atau pengen membangun pabrik baru di lokasi berbeda. Misalnya pengen bangun pabrik baru di kota A dan B, ketika ternyata dihitung sama-sama menguntungkan, maka di situ cash flow pabrik di kota A dan B itu berbeda teman-teman, jadi tidak berkaitan satu sama lain ya. Kalau misalkan kita pengen menerima dua-duanya bisa, kita menolak salah satu bisa, kita menolak dua-duanya juga bisa teman-teman ya. Jadi di situ, apa namanya, tidak berkaitan ya, jadi namanya independent project ya. Jadi nggak ada kaitannya tadi pembukaan pabrik baru di kota A dan B itu nggak ada kaitannya. Ya jadi dia 2 project yang berbeda, dari sisi cash flow juga berbeda teman-teman. Nah, kemudian kalau project-nya mutually eksklusif, ya berarti di situ adalah ada, project itu saling menggantikan, saling bergantung ya. Jadi kita nggak bisa terima dua-duanya. Contohnya apa teman-teman? Contohnya kalau kita mau meningkatkan efisiensi di gudang, kita mau menggunakan peralatan ya, kita mau mengganti replacement equipment, kita akan mengganti peralatan untuk, efisiensi pengangkatan barang di gudang. Kalau ada 2 alat teman-teman ditawarkan misalnya, yang satu conveyor belt yang seperti gambar itu ya teman-teman ya, yang, ini conveyor belt ya yang namanya ya. Kemudian di sini forklift. Nah, kita, ini 2 project ya teman-teman ya, replacement equipment. Nah, mungkin nggak teman-teman kita install dua-duanya? Nggak mungkin ya teman-teman ya, karena apa? Tidak efisien ya. Kalau kita sudah pilih conveyor belt berarti kita menolak yang ini ya, menolak yang forklift. Kalau kita menerima forklift, kalau kita memilih untuk, mengadakan peralatan forklift ini kita menolak yang atau memutuskan tidak menggunakan yang conveyor belt ya. Jadi ini namanya mutually eksklusif teman-teman. Jadi hanya bisa diterima salah satunya ya. Only can be accepted one project ya. Jadi only one project that can be accepted ya. Jadi hanya bisa diterima salah satunya. Nah, itu untuk mutually eksklusif ya. Nah, nanti dari segi perhitungan juga akan berpengaruh teman-teman ya. Jadi dari segi analisis akan berpengaruh. Oke, teman-teman kita masuk ke contoh ya.
Jadi untuk NPV ada project A dan B dengan initial investment, tahu ya teman-teman ya, investasi awalnya $1.000 untuk project A, kemudian investasi B $700. WACC-nya atau cost of capital-nya 10%. Oke. Nah, di sini berarti kita timeline-kan dulu teman-teman. Kita bikin timeline. Misalnya ini 3 tahun ya, di sini ada informasi cash inflow-nya atau arus kas masuknya ya. Di tahun ke-0 ya, tahun di mana kita memulai project itu, seluruh cash flow diminuskan teman-teman ya, negatif ya, karena di sini adalah kas keluar. Jadi namanya kas keluar kan berarti kita kehilangan kas ya, untuk bayar, untuk membiayai project tersebut ya. Maka di sini tandanya bukan positif seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini menunjukkan kas keluar, maka kita negatifkan. Kemudian tahun pertama 2, 3 baru kita cash flow-nya positif ya. Jadi ini masing-masing cash flow-nya beda ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menghitung NPV-nya? Kemudian kalau misalkan A dan B ini independent project, bagaimana pengambilan keputusannya? Yang mana? Kalau A, B ini mutually eksklusif, kita pilih yang mana gitu ya. Nah, teman-teman untuk NPV-nya kita masukkan ke persamaan tadi ya di sini ya. Seperti ini persamaan seperti waktu kita belajar present value ya teman-teman, sama, persamaannya sama ya. Oke. Nah, di situ kita masukkan project A, initial investment-nya minus 1.000 ya. Kemudian ditambah dengan arus kas di tahun pertama itu 500 ya, dibagi 1 plus R, R-nya WACC ya, 0,10 pangkat 1 karena tahun pertama teman-teman ya, tahun pertama. Tahun kedua kita pangkatkan 2, tahun ketiga kita pangkatkan 3. Untuk project A ketemu NPV-nya adalah ini ya, ternyata negatif teman-teman, negatif 222,93. Kemudian kita hitung yang project B teman-teman, minus 700 ditambah 100, 100 ini dari cash inflow-nya di tahun pertama ya teman-teman ya. Dibagi 1 plus 1 plus R pangkat 1 ya. R-nya itu adalah WACC 0,10 ya. Terus teman-teman kita pangkatkan ya, kita jumlahkan sampai tahun ketiga sehingga project B NPV-nya adalah 89,63. NPV itu namanya net present value, itu berarti satuannya uang ya teman-teman ya. Jadi satuannya uang untuk NPV itu. Nah, teman-teman, bagaimana nanti menentukan pengambilan keputusan yang mana yang akan kita terima, yang A atau yang B? Nah, pedomannya, decision kriterianya adalah memilih project dengan NPV yang positif. Dari sini sudah terlihat ya teman-teman ya, kita tidak bicara independent atau mutually ya, dari NPV-nya saja sudah terlihat ya. Project A itu negatif, berarti tidak layak untuk kita terima ya teman-teman ya. Karena apa? Di situ berarti dia memakan cost of capital yang tinggi ya, atau income-nya terlalu rendah sehingga tidak bisa menutup cost of capital-nya, sehingga kita rugi teman-teman. Nah, kita pilih yang NPV-nya positif ya teman-teman ya, berarti yang B. Project B yang akan kita pilih sebagai pilihan investasi kita ya, yang B gitu ya. Nah, itu untuk NPV teman-teman. Nah, selanjutnya metode yang kedua kita bisa menggunakan internal rate of return. Kalau tadi kita bicara NPV itu satuannya kas ya teman-teman ya. Sekarang kita bicara internal rate of return itu satuannya prosentase return ya. Kalau tadi kan satuannya kas ya, misalnya $80 atau $200 atau 100 juta ya, NPV nilai kas sekarang gitu ya. Nah, untuk menilai investasi kita juga bisa menggunakan tingkat prosentase return dari project tersebut teman-teman. Jadi nanti kita bandingkan ya. Hanya masalahnya adalah ya, untuk menilai internal rate of return ini tidak ada rumus yang bisa kita gunakan teman-teman. Jadi kita gunakannya ya rumus NPV-nya itu. Jadi kita tuh pengen cari IRR-nya, rate-nya itu loh teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita menghitung NPV-nya itu kita gunakan R-nya itu WACC,
Ya, kita ganti R-nya itu dengan IRR, jadi tingkat return. Jadi kalau misalkan kita menilai investasi kan lebih mudah ya, menggunakan prosentase ya, misalnya project A, return-nya berapa? Nah, 15%. Oh, kemudian cost of capital-nya berapa? 10%. Oh, berarti dari situ kita bisa menilai teman-teman, kalau misalnya IRR-nya lebih besar dari WACC, berarti dia accepted ya teman-teman ya, berarti dia profitable ya, karena tingkat return-nya lebih besar dari tingkat biaya modal yang kita keluarkan. Kemudian kalau IRR-nya kurang dari WACC berarti dia rejected ya, berarti kan dia rugi ya, karena tingkat return-nya kurang dari WACC, kurang dari biaya modal. Nah, kemudian kalau IRR-nya sama dengan WACC berarti dia nggak untung, nggak rugi. Ya, ini bisa dipertimbangkan oleh manajemen, bisa diterima atau bisa ditolak tergantung prospek. Ada faktor lain yang mempengaruhi ya teman-teman, misalnya prospek pangsa pasarnya, kemudian bagaimana nanti mungkin pada periode tertentu 3 tahun belum menguntungkan, mungkin kita butuh perpanjangan waktu ya sampai dia bisa periode yang profit ya. Ini tergantung nanti keputusan manajemen seperti apa. Nah, teman-teman, untuk metode internal rate of return ini kita gunakan trial and error, teman-teman. Karena apa? Kita perhatikan kita setnya NPV itu 0 ya. Jadi tingkat NPV atau net present value itu 0 berarti tingkat di mana apa namanya income ya, income dari project itu sama dengan cost of capitalnya, sehingga kita setkan 0 ya. Jadi IRR ini adalah persentase rate of return dari ketika NPV-nya itu 0 ya. Jadi cash inflow sama dengan cash outflow atau zero NPV. Nah, kita mau cari IRR-nya ini gimana teman-teman? Kalau ini 0 0 sama dengan initial investment ditambah CF1 bagi 1 plus IRR pangkat 1, IRR pangkat 2, IRR pangkat 3. Ini bagaimana teman-teman menghitungnya ini? Jadi tidak ada formulanya ya teman-teman, jadi trial and error ya. Jadi misalkan kita coba tingkatnya 15%, kemudian berapa NPV-nya gitu ya. Nah, tapi kalau trial and error ya, itu akan memakan waktu terlalu lama ya teman-teman ya. Nah, sekarang karena zaman sudah digital ya teman-teman ya, jadi teman-teman ada di era milenial ya, dimudahkan dengan teknologi ya, sehingga kita bisa gunakan yang namanya formula Excel ya. Jadi teman-teman, saya nggak akan tunjukkan manualnya bagaimana trial and error ya, teman-teman bisa baca di buku. Ya, saya akan gunakan cara cepatnya yaitu menggunakan formula Excel. Jadi teman-teman nanti kalau diminta menghitung internal rate of return, teman-teman masukkan ke worksheet Excel, kemudian masukkan rumus ini. Sama dengan IRR ya, cash flow ya. Selanjutnya teman-teman kalau ngetik formula di Excel kan gitu ya, kalau misalkan jumlah kan sama dengan sum kurung buka apa ya. Nah, itu cash flow-nya juga sama teman-teman, sama dengan IRR kurung buka. Nah, teman-teman nanti short yang cash flow-nya ya, cash flow-nya ini misalnya ini ya. Ya, teman-teman short cash flow-nya ini gitu ya. Nah, dari sini ini contoh yang tadi ya teman-teman ya, project A dan project B dengan cash flow yang sama, initial investment-nya sama. Initial investment itu investasi awal ya teman-teman ya, WACC-nya sama. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung IRR-nya. Nah, jangan khawatir teman-teman, jadi saya tidak akan meminta teman-teman menggunakan trial and error ini ya. Jadi ini sungguh kalau mau trial and error berarti teman-teman masukkan satu per satu ya, kira-kira tingkat suku bunga yang rentangnya di antara WACC ini ya. Misalnya 9% dulu kita masukkan ke rumus ini ya, sampai ketemu NPV-nya 0 itu ada prosentasenya berapa. Nah, itu akan cukup memakan waktu teman-teman utak-utak di situ ya. Sehingga kita gunakan saja rumus Excel. Teman-teman masukkan Excel, kemudian ketik formulanya ini sama dengan IRR. Nah, ini adalah K124, K127 maksudnya ini adalah di worksheet Excel saya, ini cash flow-nya ini ada di apa namanya? Ada di ini ya, ada di kolom K124, K127. Nah, ketika saya masukkan ini ya, teman-teman masukkan ini cash flow-nya ya, nanti teman-teman akan tahu IRR-nya untuk project A adalah 6,48,
untuk project B adalah 15,56. Nah, bagaimana teman-teman, cepat ya? Oke, teman-teman nanti buka Excel-nya, kemudian ketikkan itu ya cash flow-nya. Nah, coba masukkan formula sama dengan IRR itu ya, kurung buka cash flow. Nah, dari sini kita sudah dapatkan IRR teman-teman ya. Jadi untuk project A minus ya, minus 6,48, untuk project B 15,56. Nah, decision kriterianya tadi yang IRR bagaimana teman-teman? Kalau IRR-nya lebih besar dari WACC, kita akan accepted ya. Jadi project B ini IRR-nya lebih besar dari WACC. Dari tanda minusnya saja sudah ketahuan bahwa project A itu sebaiknya kita reject ya. Jadi dia minus atau rate return-nya justru minus ya, di bawahnya cost of capital. Ya, jadi 10%. Jauh ya, di bawah 10% ya, dia rejected. Oke. Nah, ini saya tampilkan tabel. Tabel ini kalau teman-teman gunakan trial and error tadi ya, trial and error tadi maksudnya adalah rank-nya itu antara ini bunga ya, ini kok bunga sih, tingkat interest ya, kalau atau tingkat cost of capital kalau kita pakai capital budgeting, kemudian ini berapa tahun ya. Tapi ini teman-teman hanya cukup tahu saja ya, bahwa kalau trial and error teman-teman akan butuh bantuan tabel. Tapi kalau tadi kita gunakan Excel saja ya teman-teman, supaya lebih mudah ya, lebih mudah dan cepat di era digital ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu untuk internal rate of return ya teman-teman ya. Jadi kalau internal rate of return, namanya rate of return berarti dia selalu bentuknya prosentase teman-teman ya. Prosentase yang nanti kita akan bandingkan dengan cost of capital-nya atau WACC-nya ya. Jadi kalau misalkan wajar ya teman-teman kalau kita menilai project, oh berapa return-nya atau berapa tingkat profit-nya, kemudian teman-teman punya perkiraan prosentase cost of capital-nya, nah teman-teman bisa bandingkan ya. Itu satu hal yang masuk akal ya, satu hal yang wajar ya. Ya, kemudian internal rate of return tadi apa namanya, kita bisa gunakan yang bentuk modified-nya teman-teman ya. Jadi internal rate of return tadi itu kalau misalkan satu project itu dia cash-nya di cash atau cash inflow-nya diinvestkan kembali, jadi kan ini dapat ini ya teman-teman ya, dapat inflow ya. Nah, kalau inflow-nya ini nanti kita apa namanya, investkan kembali, nah itu akan terjadi beberapa kali internal rate of return teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu ngitungnya gimana teman-teman? Itu merupakan satu bentuk kelemahan dari IRR ya. Nah, sehingga kita gunakan modified internal rate of return ya. Modified internal rate of return ini merupakan modifikasi dari IRR, hanya tadi kan kalau IRR kan set tingkat return pada saat NPV-nya sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau modified ini yang MIRR ini ya, tingkat return di mana present value dari biaya modal ya, present value dari cost of project atau cost of capital ya, atau biaya modal itu sama dengan present value dari terminal value atau nilai investasi di akhir periode ya. Jadi terminal value ini total seluruh future value. Tahu ya future value ya teman-teman ya? Nilai masa depan dari cash inflow atau dari apa namanya, pendapatan ya, pendapatan project per tahun ya, selama periode project. Jadi terminal value itu nilai akhir investasi teman-teman, tapi future value ya. Nilai future value itu kemudian kita present value-kan ya. Jadi present value dari future value cash inflow selama masa project atau selama masa investasi ya. Jadi nilai total future value pendapatan dari sebuah project itu selama umur periode investasinya ya. Nah, MIRR ini juga seharusnya dia menggunakan trial and error teman-teman ya. Tapi kita tidak akan gunakan trial and error ya teman-teman. Kita akan hitungnya menggunakan Excel
Jadi masukkan Excel formula sama dengan MIRR ini teman-teman ya, cash flow, kemudian tingkat persentase cost of capital, 2 kali teman-teman masukkannya ya. Jadi ini titik koma, jangan lupa. Cost of capital misalnya 10% ya 10% tulis, kemudian cost of capital lagi ya 10% lagi ya. Sehingga kalau ini rumus manualnya ya untuk apa namanya ini? Present value MIRR-nya ya. Jadi ini present value cost of project, kemudian terminal value-nya ya. Present value dari terminal value ya, present value dari terminal value ya, present value dari nilai total future value atas income atau atas pendapatan project itu ya. Nanti teman-teman diminta untuk mencari MIRR-nya ini. Nah, MIRR-nya gimana teman-teman ya carinya di antara apa namanya rumus-rumus ini ya. Tadi teman-teman gunakan cara praktisnya saja, yaitu gunakan masukkan ke Excel. Ya, di mana decision kriterianya masih sama dengan IRR ya. Kalau dia lebih dari WACC berarti accepted, kalau kurang berarti rejected. Oke. Jadi ini sama teman-teman, hanya dia modifikasi ya. Jadi NPV itu kalau IRR itu tingkat rate of return di mana NPV-nya 0. Kalau modified atau MIRR itu tingkat rate of return di mana present value dari cost of capital itu sama dengan present value dari terminal value-nya ya. Jadi sama ya. Oke. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini ada cash flow-nya ya, teman-teman ya. Nah, diminta untuk menghitung MIRR-nya. Nah, MIRR kita masukkan seperti rumus ini ya teman-teman, kita gunakan Excel saja ya. Sekali lagi kita tidak perlu trial and error ya, karena itu makan cukup banyak waktu ya, cukup banyak energi ya. Apalagi kalau nggak ketemu-ketemu ya, jadi bikin pusing sendiri, emosi sendiri ya. Kemudian lama-lama nanti bukunya ditutup, ditinggal ya. Sehingga putus asa, desperate ya teman-teman. Sehingga kita gunakan formula Excel saja yang sangat mudah ya. Cuma sekali klik ya langsung kita ketemu tingkat apa namanya MIRR-nya. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, kita dari project A dan project B tadi, dari IRR-nya ini yang cash flow-nya ya teman-teman ya. Nah, IRR-nya di sini ada 1,15 ke ini tipe ya teman-teman ya. Ini tipe ini MIRR ya teman-teman harusnya. Ini MIRR, mohon maaf ini MIRR ya. Sorry for the mistake ya teman-teman ya. Ini MIRR 1,15, kemudian ini 14,51 setelah kita masukkan formula ini ya. Formulanya MIRR kurung buka. Ini adalah cash flow ini ya, range di kolom cash flow-nya, kemudian cost of capital-nya 10%, kita masukkan 2 kali teman-teman. Jadi seperti ini ya, 10%, kurung tutup, enter. Oke. Nah, ketemu itu. Nah, kemudian dari project A dan project B kita bandingkan dari yang tadi ya, NPV, IRR sama MIRR. Nah, NPV teman-teman perhatikan NPV ya tadi ini minus ya, kemudian ini positif, kemudian IRR-nya ini minus, ini juga positif. Nah, kemudian dari MIRR-nya ternyata di sini apa namanya positif tapi kecil ya teman-teman, 1,15 jauh di bawah 10% ya, atau cost of capital-nya kan 10%. Nah, kemudian project B memberikan profit yang cukup bagus ya. Jadi dari cost biaya modalnya itu 10% ya, kita keluar modal itu 10%, tapi kita dapat 14%. Nah, dari sini, dari kelayakan ini kita sudah bisa tentukan teman-teman kalau digunakan NPV, IRR, dan MIRR, project B itu lebih bagus ya, kinerjanya dia return-nya lebih besar ya, baik dari sisi baik kita gunakan metode NPV atau IRR atau MIRR, semuanya project B itu memenuhi kriteria, sehingga yang kita pilih tetap yang B. Nah, itu untuk MIRR teman-teman. Kemudian ada satu metode lagi yaitu payback period. Kalau payback period ini satuannya waktu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya payback period itu waktu
waktu ya, tenggang waktu, lama waktu kembalinya investasi ya. Jadi lama waktu, investasi, yang dibutuhkan investasi itu untuk menutup cost of capital. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup cost of capital ya. Jadi sampai cost of capital itu kembali semua ya, cover, cost of capital ya, tercover semua, ya itu butuh waktu berapa lama ya. Jadi sampai titik di mana investasi itu balik modal, oke, payback period ya. Payback period ini, merupakan perhitungan yang paling mudah, paling sederhana teman-teman, dan juga sering dipakai, tapi dia ada kelemahannya teman-teman. Jadi dia kelemahannya yang pertama dia tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Ya, jadi cash inflow seperti itu ya dihitung apa adanya seperti itu tanpa didiskontokan atau tanpa kita nilai sekarang. Ya, jadi karena dia tidak mempertimbangkan nilai waktu uang itu kelemahan ya teman-teman ya, karena belum tentu bahwa nilai waktu uang di masa yang akan datang itu sama nilainya dengan nilai waktu uang sekarang ya teman-teman, sehingga untuk perhitungan payback-nya mungkin akan berbeda seharusnya gitu ya. Kemudian yang kedua dia tidak mempertimbangkan cost of capital, jadi hanya cash inflow saja. Nah kalau tidak mempertimbangkan cost of capital berarti nanti perhitungan payback-nya bisa jadi juga berbeda ya. Nah tapi terlepas dari kelemahannya, payback period ini memberikan informasi seberapa tingkat resiko investasi teman-teman ya. Jadi risk of investment. Dari apa teman-teman? Dari cepat atau lambat kembalinya investasi. Jadi semakin lama periode investasi itu, sebuah investasi itu akan memiliki resiko yang lebih besar. Kenapa teman-teman? Karena, jadi untuk, modalnya balik apa, lebih lama gitu ya. Jadi kalau modal balik lebih lama akan berpotensi pada likuiditas perusahaannya. Jadi uangnya atau kas-nya itu lama muternya teman-teman, lama muternya di project itu ya, lama tertanam di project itu tidak segera payback ya, tidak segera kembali uangnya. Jadi akan mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Jadi, perusahaan itu akan, kalau semakin lama project itu ya payback-nya maka akan mempengaruhi tingkat likuiditas. Jadi perusahaan akan semakin lama juga mendapatkan fresh money ya teman-teman ya. Nah, decision kriterianya kita pilih payback yang lebih pendek ya, lebih cepat ya, the faster atau the shorter payback period ya. Oke, untuk rumusnya ini teman-teman, payback period sama dengan number of years ya. Jadi periode tahun sebelum sebelum investasi itu tercover semua ditambah dengan sisa bagian kas yang belum di-cover ya, unrecover cost ya, kemudian dibagi dengan cash flow pada tahun tersebut. Oke, supaya tidak membayangkan bagaimana nanti perhitungannya, coba kita langsung gunakan contoh saja ya teman-teman ya. Jadi, contohnya sama project A dan project B tadi, dengan cash flow ini ya teman-teman ya, cash flow-nya berbeda ya. Jadi ada 4 tahun, kemudian per tahunnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk payback-nya, kita, hitung satu persatu teman-teman. Jadi cash flow, di sini cash flow ya, tahun ke-0 kan kita keluar kas 1.000 ya teman-teman ya. Kita keluar kas 1.000, kemudian tahun pertama kita dapatkan 500. Nah, dari 1.000 tadi, ya 1.000 yang kita keluarkan, kita sudah dapatkan kembali investasi kita sebesar 500 ya, dari cash inflow atau dari kas masuk di tahun pertama. Sehingga kekurangannya kita berapa teman-teman? Berarti tinggal 500 lagi ya yang belum tercover ya. Modal kita belum balik 500. Kemudian tahun kedua kita dapat pendapatan lagi teman-teman dari project tersebut. Pendapatannya 300 ya. Sehingga biaya yang belum tercover kita menjadi berapa teman-teman? Dari 500 menjadi 300 ya. Jadi sini 500 ditambah 300 ya. 300 itu dari di sini dari inflow di tahun kedua ya, dari kas masuk tahun kedua. Sehingga kita kurang berapa teman-teman? Kurang 200 lagi ya. Kurang 200 lagi biaya investasi kita yang belum tercover.
Nah, dari 200 kita perhatikan tahun ketiga itu cash inflow-nya berapa di situ? 300 ya teman-teman ya. Dari 300 itu berarti tahun kedua kita sudah hampir payback ya. Jadi sudah mau kembali semuanya teman-teman. Jadi tahun kedua ini adalah number of years atau periode di mana investasi itu akan payback ya. Sehingga kekurangannya tinggal kita kekurangannya karena tahun ketiga itu ada inflow atau ada kas masuk 300 teman-teman ya. Jadi 300 itu sudah bisa menutup yang kekurangan kita yang 200 ya. Kekurangan biaya modal yang belum tercover tadi 200 sehingga tahun kedua merupakan tahun periode payback. Nah, tinggal sisanya berapa teman-teman? Ya, jadi sisanya di project A ini dibagi ya. Tadi kan rumusnya ini ya, unrecover cost at start of year. Jadi berapa jumlah kas yang belum tercover ya di tahun kedua ini berarti kita yang belum tercover 200 ya teman-teman ya. Dibagi jumlah kas masuk ya atau cash inflow di tahun ketiga ya di tahun setelah periode payback itu tadi ya 300 dibagi 300 200 per 300 karena apa 300 itu artinya dia tidak mampu maksudnya artinya dia mampu meng-cover semua kekurangan yang 200 itu teman-teman. Nah, dari 200 per 300 berarti 2 tahun ditambah ini satuannya tahun ya teman-teman ya. 2 per 3 itu 0,6. Jadi 0,6 tahun itu berarti kalau kita hitung itu ada 7 bulan ya. Jadi project A itu payback-nya adalah 2 tahun 7 bulan. Nah, kemudian project B perhatikan teman-teman, sama ya ngitungnya ya. Jadi initial investment-nya 700, kemudian dari 700 ini tahun pertama kita terima 100 ya, berarti tertutup 600 ya. Kemudian tahun kedua dapatnya 300, berarti kan kita kekurangannya 600 ya teman-teman ya, ditutup 300 atau kita dapat pendapatan 300 berarti kurang berapa lagi teman-teman? Kurang 300 ya. Perhatikan tahun ketiga cash inflow-nya ternyata 600 teman-teman. Nah, dari 600 ini bisa mengcover kekurangan tadi ya, biaya modal yang belum tercover semuanya ya teman-teman ya. Nah, berarti tahun kedua sama nih, tahun kedua dengan project A ya, sama nih periode payback-nya ya, 2 tahun. Nah, tinggal kekurangannya atau yang belum di-cover itu tadi kan 300 ya cash flow-nya di sini. Kita masukkan sini ya 300. Kemudian dibagi dengan jumlah cash inflow di tahun ketiga 600 ya. Sehingga ini 2 tahun ditambah 3/6 itu 0,5 ya. 0,5 tahun berarti 0,5 tahun itu berarti 6 bulan. Nah, payback untuk project B di sini adalah 2 tahun 6 bulan, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman dari decision kriterianya kita pilih payback yang lebih singkat. Nah, tapi di situ mirip ya teman-teman ya, hanya terpaut 1 bulan. Kalau terpaut 1 bulan atau mirip sama seperti ini, kita perhatikan sisa cash inflow-nya teman-teman ya. Jadi di akhir tahun keempat ya kita bisa dapatkan cash inflow untuk project A itu 600, cash inflow atau pendapatan untuk project B itu 500 ya. Nah, walaupun payback-nya mirip teman-teman 2 tahun, 7 bulan dan 6 bulan, tapi ternyata project A itu memberikan nilai kas yang lebih banyak ya. Jadi cash inflow-nya lebih banyak daripada project B. Jadi kalau misalkan payback-nya mirip seperti itu, kita pilih project dengan total cash inflow-nya yang terbanyak ya. Nah, di situ ya 600. Nah, teman-teman lihat sendiri ya kalau payback ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang ya teman-teman ya, sehingga kita nggak ngitung, nggak kita present value-kan ya. Jadi apa adanya cash inflow itu kita hitung ya. Nah, ini untuk payback teman-teman ya. Bisa dipahami dulu perlahan-lahan ya teman-teman, pelan-pelan saja. Nah, sambil memahami kita masuk ke NPV profile. Jadi NPV profile ini hanya berupa grafik ya, grafik teman-teman hubungan antara net present value
ya net present value dari sebuah project dengan cost of capitalnya. Jadi kalau tadi kita bicara metode-metode tadi itu asumsinya adalah WACC-nya tetap ya teman-teman ya. W atau biaya modalnya tetap ya sampai akhir periode investasi. Padahal kenyataannya WACC itu bisa naik turun teman-teman tergantung apa? Ya tergantung kondisi situasi perekonomian ya. Kalau misalkan harga-harga naik ya cost of capitalnya naik, tingkat suku bunga naik ya tingkat misalnya tingkat biaya hutang juga naik gitu ya teman-teman ya. Jadi cost of capital itu juga bisa bervariasi. Jadi tidak hanya tetap flat misalnya 10% sampai akhir masa investasi, tidak juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini project A ya. Kalau misalkan kita punya project A dengan inflow cash flow-nya sekian ya, seperti ini. Nah, kemudian cost of capital-nya kalau misalkan tingkatnya bervariasi teman-teman ya, pada tingkat 0%, misalnya NPV-nya teman-teman gunakan yang rumus ini ya, rumus NPV ya teman-teman yang tadi ya. Nah, NPV-nya kita hitung kalau misalkan 0% dengan cash inflow seperti ini, NPV-nya adalah 300. Kalau 5% NPV-nya 180. Kalau 10% ternyata NPV-nya 79. Terus ya teman-teman sampai pada tingkat di mana NPV-nya 0 ini itu adalah tingkat IRR. Ya, coba perhatikan IRR di sini adalah 14% ya. IRR itu kan tingkat rate of return di mana NPV 0 ya teman-teman ya. Jadi pada tingkat cost of capital 14%, NPV akan 0. Lebih dari itu NPV akan minus ya. Jadi akan minus karena dia di rate return-nya di bawah cost of capital-nya. Jadi semakin besar cost of capital, NPV-nya akan semakin kecil teman-teman ya. Jadi semakin misalnya teman-teman bayangkan kalau misalkan punya project, semakin banyak biaya yang teman-teman butuhkan untuk biaya project tersebut, maka profitnya akan semakin turun ya teman-teman ya. Sehingga semakin besar semakin turun hingga akhirnya dia minus ya pada tingkat 0. Kemudian setelah tingkat NPV 0 itu dia akan turun minus NPV-nya ya. Nah, itu adalah NPV profile ya. Jadi karakteristik NPV itu seperti itu ya. Jadi dia dibandingkan dengan cost of capital-nya, dia akan semakin besar cost of capital teman-teman perhatikan, semakin besar. Ini ya ke sini semakin besar ya. Itu NPV akan semakin turun. Pada tingkat di mana dia 0, 0 ini di sini adalah IRR ya. Kemudian seketika dia melebihi IRR ya, dia akan minus teman-teman ya. Nih, dia akan turun terus sampai minus ya. Jadi period rate of return yang aman itu ada di kisaran sini. Rate of return yang aman ya. Kemudian tingkat biaya modal yang diperbolehkan itu maksimal adalah sebesar tadi ya 14% ya, di mana NPV-nya 0 ya. Itu tingkat cost of capital maksimal ya. Di atas itu maka NPV akan minus ya. Itu adalah NPV profile. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa sampaikan melalui grup atau WA, atau teman-teman nanti tuliskan pertanyaan di forum ya teman-teman ya. Jadi pastikan setelah ini teman-teman menyimak video dari kelompok penyaji ya, kemudian nanti kita lanjutkan untuk diskusi di forum. Oke, terima kasih ya. Thanks for watching this video ya. See you on the next meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.